Many global priority issues were discussed and agreed upon in the series of G20 meetings in Indonesia, which took place since December last year, both on the financial and non-financial track, or Sherpa. What were the concrete results achieved in the Indonesian G20 presidency and will be recommended as a declaration of the G20 country leaders at the summit this Tuesday to Wednesday? Metro Globe's senior journalist Kania Sutisnawinata has this special interview with Indonesia's finance minister, who's also the chair of the finance track of the G20 Indonesia 2022. Pemirsa, di tengah ketidakpastian global saat ini sejumlah opsi kebijakan memang sangat dibutuhkan, dan forum G20 sebagai forum utama ekonomi global diharapkan dapat menghasilkan momentum untuk semakin memperkuat stabilitas keuangan dan juga ekonomi global. Dan kini untuk mengetahui lebih jauh apa saja rekomendasi kebijakan yang akan diajukan dalam KTT G20 khususnya dari jalur keuangan, saat ini sudah bersama saya Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ibu Hani, terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya saat ini ya Ibu. Mungkin saya ingin menanyakan dulu soal persiapan sampai dengan sejauh ini. Saya tahu kemarin Ibu sempat datang ke Bali hari Selasa untuk memantau juga persiapannya, termasuk bea cukai ya. Jadi masing-masing kementerian memang dalam pengamanan dan juga bagaimana penerimaan gitu, terutama delegasi dari anggota G20 termasuk juga para pimpinan negara yang akan hadir ini tentunya ada kontribusinya masing-masing ya Bu ya. Ya. Untuk yang G20, KTT tentu itu adalah pertemuan puncak di mana seluruh kementerian, lembaga, dan bahkan pemerintah daerah semuanya masuk di dalam panitia nasional. Persiapan dilakukan secara sangat detail, sangat teliti, karena ini adalah sebuah pertemuan perhelatan global yang semua perhatian dunia juga kepada Indonesia. Selama ini kita sudah sangat baik untuk melakukan berbagai pertemuan-pertemuan pada level menteri, bahkan level youth, women, business. I think semuanya memiliki pertemuan G20. Kalau kita bicara sekarang soal pembahasan yang sudah berlangsung selama 1 tahun terakhir ini, total ada 150 pertemuan seluruh Indonesia pelaksanaannya dari tingkat working group, deputi, kemudian juga menteri. Tapi khusus mengenai jalur keuangan, kalau tidak salah ada 6 prioritas agenda pembahasan. Kira-kira apa Bu hasil dari masing-masing agenda pembahasan tersebut yang kemudian akan menjadi inisiatif atau kesepakatan yang kemudian diajukan dalam KTT G20 ini? Highlight-nya saja. Jalur keuangan itu adalah jalur yang memang membahas banyak sekali substansi, karena memang G20 itu kan disebut sebagai forum kerjasama ekonomi global utama. Jadi memang fokusnya di dalam ekonomi, dan waktu itu didrive oleh krisis keuangan tahun 2008-2009. Maka memang finance track dalam hal ini memang memiliki tugas yang relatif sangat banyak dan detail dan dalam hal ini. Makanya pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral itu terjadi 4 kali. 2 kali di Indonesia, 2 kali di Washington DC sebagai sideline-nya dari IMF World Bank annual meeting. Nah, untuk kita 6 track yang kita lakukan. Pertama adalah mengenai, sebetulnya originally kita bicara tentang exit strategy. Exit strategi dari pandemi. Namun pada saat kita ngomongin exit strategi terjadi gejolak geopolitik dan perang di Ukraina yang menimbulkan komplikasi terhadap exit strategi. Maka persoalan exit strategi itu dalam artian gimana kita mendesain kebijakan fiskal, moneter, sektor real agar kita mampu untuk menormalize. Karena selama pandemi banyak kebijakan fiskal moneter yang tidak normal. Fiskal seperti Indonesia saja kita harus membuka defisit di atas 3%. Jadi bagaimana mengkonsolidasikan kembali supaya kita bisa menjaga sustainabilitas keberlangsungan. Yang kedua, scarring effect. Ini juga salah satu yang menyebabkan pandemi tidak semua sektor mengalami dampak yang sama. Di Indonesia terasa sekali sektor tourism, construction, hotel, restoran, akomodasi menjadi sangat terpengaruh secara dalam dari pandemi. Jadi bagaimana kita bisa mengadres isu scarring effect. Belum kalau kita bicara tentang financial institution, perbankan, non-performing loan-nya seperti apa, restructuring seperti apa. Ketiga, kita bicara mengenai international financial architecture. Ini karena dengan pandemi dan sekarang dengan eskalasi inflasi yang menyebabkan kemudian kenaikan suku bunga, kemungkinan terjadinya capital outflow, dolar menguat, banyak negara berpotensi memiliki atau menghadapi krisis keuangan. Nah, ini safety net-nya secara keuangan global seperti apa?
IMF dalam hal ini apakah memiliki resource yang cukup, makanya kita bicara tentang kuota reform, multilateral development bank, apakah mereka mampu untuk membantu negara-negara developing dan low income country yang menghadapi potensi krisis ini. Kemudian kita bicara tentang pandemik tadi, yang sudah saya bicara cukup banyak, itu sudah konkret deliverable-nya, yaitu funding dan tata kelola serta arsitektur kesehatan dunia agar dunia lebih siap dari pandemi. Yang keempat adalah bicara tentang sustainable finance. Yang ini adalah sesuatu yang sangat penting. Climate change, seluruh dunia mengalami dampak negatif. Namun bagaimana menghindarinya, biayanya berapa, siapa yang harus bayar, itu menjadi salah satu. Kita di track finance bicara tentang tidak hanya pentingnya climate change menurunkan CO2, siapa yang harus bayar, bagaimana meng-attract capital terutama dari private sector untuk bisa ikut mendanai climate change dari sisi mitigasi dan adaptasi. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi Indonesia menekankan ini harus just, yaitu adil dan affordable bagi semua negara. Kemudian kita bicara tentang fintech dan digital technology. Ini sangat penting karena tren dari digitalisasi, bahkan kita bicara tentang digital currency, makanya central bank bicara tentang mulai dari payment system, digital currency, dan bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa teknologi digital itu menciptakan inklusi, bukan menciptakan digital divide. Itu hal yang luar biasa penting. Dan terakhir adalah global taxation. Dan infrastructure funding sih sebetulnya menjadi salah satu yang penting. Jadi infrastructure funding itu bagaimana negara-negara yang membutuhkan untuk pembangunan infrastruktur mampu untuk menarik pendanaan yang sifatnya sustainable. Global taxation seperti yang sering sudah saya sampaikan, ini adalah persepakatan global mengenai bagaimana kita bisa menghindari praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam multiple jurisdiction. Ini adalah deliverable yang luar biasa penting dari sisi finance. Kita berhasil menyepakati itu. Most of the topic bisa kita selesaikan dan kita setujui, sepakati, sehingga ini nanti bisa diangkat di level leaders. Itu KTT. nanti bentuk akhirnya akan seperti apa, Bu? Kalau dari kita kan tadinya keinginan komunike, tapi karena perbedaan dari sisi statement mengenai perang dan dampaknya, ini nggak ketemu dalam situasi yang hampir sampai sekarang. Namun dari 14 poin, 12 poin kita semuanya sepakat. Dan oleh karena itu yang 12 poin itu namanya summary tapi seperti komunike, karena agreed dalam hal ini. Oke. Karena tidak hanya bentuknya komitmen tetapi juga diharapkan ada aksi gitu. Oh iya, kalau bicara tentang komunikasi atau deklarasi itu berarti setiap negara memiliki komitmen untuk berpartisipasi terhadap apa yang ingin dicapai bersama sebagai kelompok maupun secara dunia. Jangan lupa kalau kita bicara tentang G20 seolah-olah itu adalah negaranya cuma 20. Namun kalau Anda lihat pertemuannya itu semua institusi internasional penting yang menentukan dunia ada di sini. Dari mulai United Nations, kita bicara tentang IMF, World Bank, kita bicara tentang lembaga multilateral yang lain, kita bicara WHO, kita bicara tentang FAO untuk pangan, kita bicara tentang energi, semuanya ada di dalam pertemuan.